Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka dan ini yang pertama bagi saya, pengalaman pertama untuk menyampaikan materi Bunda Wakaf. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan yang paling penting buat saya, kebahagiaan yang tiada tara adalah melihat Bunda Marfuah kembali sehat, ceria, segar dan bersemangat bersama-sama dengan kita berjuang insya Allah di Bunda Wakaf Wanita Islam. Baik, sebelumnya kepada hadirin semua yang hadir, yang dimuliakan Allah, saya bahagia sekali dengan waktu yang diberikan kepada saya dan juga kesempatannya. Mohon izin saya untuk membawakan materi Bunda Wakaf karena saya sebetulnya baru sebetulnya bergabung di Bunda Wakaf. Jadi banyak senior-senior yang lebih mumpuni sebenarnya daripada saya, tapi insya Allah karena ini merupakan amanah yang diberikan kepada saya, insya Allah saya akan membawakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang biodata saya. Saya Nini Karlina, background saya artis penyanyi, yang alhamdulillah di tahun ini saya mendapatkan banyak keajaiban dan juga karunia dari Allah untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga memberikan manfaat untuk agama saya. Jadi sedikit cerita kalau boleh, tahun ini saya diberikan izin oleh Allah untuk menghatamkan Al-Quran dan ada satu ayat yang membuat saya itu terngiang-ngiang terus seperti itu ya. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 245 dan juga ada pengulangan di surat Al-Hadid ayat 11 yang kira-kira artinya adalah barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan berikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang banyak dan akan memperoleh pahala yang banyak pula. Dari situlah kemudian saya terngiang-ngiang pinjaman yang baik itu seperti apa ya, seperti itu. Dan ternyata qadarullah saya dipertemukan dengan Bunda Marfuah. Kemudian dari situ saya banyak berkomunikasi seperti itu dan beliau juga menyampaikan bahwa di Wanita Islam ini ada program Bunda Wakaf, sedang ada program Bunda Wakaf. Kemudian dari situlah pertanyaan saya terjawab bahwa ternyata pinjaman yang baik itu adalah infak, sedekah. Tapi kemudian saya ingin sedekah saya itu adalah sedekah yang luar biasa. Jadi saya nggak mau sedekah yang biasa-biasa saja seperti itu. Dan ternyata jawabannya adalah sedekah wakaf. Karena insya Allah ini pahalanya akan berkesinambungan. Walaupun insya Allah nanti ketika saya tidak ada lagi di dunia, mudah-mudahan insya Allah pahalanya juga akan meringankan siksa kubur saya dan keluarga insya Allah. Amin. Dan disitulah kenapa alasannya hari ini saya berada di sini bersama Bunda Wakaf Wanita Islam dan insya Allah ini akan menjadi syiar saya ke depan dan insya Allah seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ke program mobilisasi dana abadi Bunda Wakaf Wanita Islam. Jadi apa sih next ya Mbak ya? Ini saya share screen dari saya atau gimana? Oke, baik. Bunda Wakaf itu adalah sebuah profesi yang mana beliau itu adalah seorang ibu atau wanita yang berprofesi sebagai edukator dan promotor wakaf kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan partisipasi dalam perwakafan dengan menggunakan aplikasi wakaf pasifamal.id. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yani ya, bahwa wanita itu Wonder Woman, wanita itu luar biasa. Dan memang pada dasarnya wanita itu adalah mempunyai keahlian dalam memberikan edukasi baik kepada anak-anak maupun kepada lingkungan sosialnya seperti itu ya kan. Nah kemudian next Mbak. Ya, dengan bergabung menjadi Bunda Wakaf nanti kita akan diberikan fasilitas berupa kantor online
Jadi kita nggak usah membangun kantor capek-capek gitu ya Bunda-Bunda ya. Jadi kita sudah punya kantor online dan juga kita dibekali dengan alat kerja digital. Kemudian nanti juga kita ada kontrol kerja digital itu pada dashboard kita nanti yang akan ada di handphone kita atau gadget kita ya kan. Kemudian nanti juga ada sistem pelatihan digital. Kemudian semuanya ini nanti begitu sudah terinstall aplikasinya di handphone kita, kita akan segera bisa mengoperasikannya dengan sangat sederhana dan siap pakai seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari Bunda Wakaf Wanita Islam? Nah, tujuannya adalah untuk menghimpun dana abadi sebesar 100 miliar rupiah ya. Nah, ini sebenarnya kalau dihitung-hitung jumlah rakyat Indonesia ini kan ratusan juta ya Bunda-Bunda ya. Nah, dan sebagian besar ini adalah Muslim seperti itu ya. Nah, ini kalau kita bisa menggerakkan sekitar seperempatnya saja ya dari seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi wakaf, itu insya Allah 100 miliar itu bukan suatu hal yang apa ya, tidak mungkin seperti itu ya kan. Nah, kemudian next Mbak. Ya, apa yang terjadi jika wanita Islam itu memiliki dana abadi sebesar 100 miliar? Nah, ini dia manfaatnya. Itu bisa setiap bulannya itu kita akan memiliki dana operasional rutin sebesar 500 juta rupiah. Atau juga bisa setiap tahunnya itu bisa mendapatkan dana pengembangan sebesar 6 miliar rupiah. Luar biasa sekali dan ini tentunya akan digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan dari organisasi wanita Islam seperti itu. Next Mbak. Ya, dan tentu saja ini nanti semua dana yang terkumpul 100 miliar itu yang setiap bulannya akan diberikan sebesar 500 juta sebagai dana operasional akan bisa mengakomodir kebutuhan dana operasional organisasi wanita Islam dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, kemudian juga bisa mengakomodir dana syiar dan dakwah keagamaan wanita Islam, kemudian juga bisa memberikan beasiswa bagi putra-putri anggota wanita Islam, dan juga bisa untuk pengembangan sarana pendidikan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, dan juga sarana kesehatan Yayasan Wanita Sejahtera, dan juga dapat memberikan pinjaman atau pemodalan kerja yang murah bagi anggota wanita Islam. Seperti itu. Next, Mbak. Iya, dan wanita Islam, organisasi wanita Islam ini adalah organisasi wanita yang memiliki pendanaan yang kuat dan menyejahterakan anggotanya serta memberikan dampak yang nyata di masyarakat sesuai visi dan misi organisasi. Jadi kalau nanti visi kita adalah organisasi wanita Islam ini bisa mempunyai dana abadi sehingga kita bisa mandiri seperti itu untuk melakukan pendanaan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wanita Islam. Ya, kemudian apa saja keuntungan menjadi Bunda Wakaf? Nah, ternyata yang pertama itu kita bisa mempunyai usaha sambilan syar'i. Kemudian tentu saja kalau kita punya sambilan ini kita mempunyai penghasilan tambahan yang halal ya. Kemudian insya Allah kita memiliki amal jariah yang besar dan deras ya, karena kita juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk agar membantu masyarakat bisa melakukan wakaf seperti itu ya kan. Nah, dan ini karena wakaf uang ini hanya dengan 50.000 kita sudah bisa berwakaf. Nah, jadi sehingga yang kita harapkan sekarang ini juga satu hal yang juga saya pun kalau kita tidak punya tanah dan bangunan seperti itu, kita berarti belum bisa untuk berwakaf. Nah, dengan adanya wakaf uang ini, insya Allah dengan uang 50.000 kita sudah bisa melakukan wakaf dan insya Allah akan segera memiliki aliran amal jariah yang tidak habis-habisnya. Nah, kemudian yang keempat, potensi penghasilannya itu antara 6 juta sampai 20 juta per bulan. Jadi kita kemana aja pun ya, itu bisa melakukan transaksi wakaf seperti itu.
Nah, dan akhirnya ibu rumah tangga gaji direktur utama. Siapa yang mau, ayo? Ya, dan mungkin bunda-bunda semuanya untuk kompensasi penghimpunan dana yang diberikan bila Bunda Wakaf berhasil mengajak orang untuk berwakaf melalui platform pasifamal.id. Nah, dari 50.000 wakaf uang yang diinvestasikan, itu nanti ada 10.000 itu adalah sebagai biaya administrasi wakaf. Ini untuk biaya payment gateway, kemudian ada administrasi wakaf uang, dan kompensasi wakaf sebesar 2.500 dari yang 10.000 ini ya Bunda ya. Jadi kita tidak mengambil dari pokok nilai wakafnya, karena memang secara esensialnya bahwa sedekah wakaf ini bentuknya harus tetap utuh seperti itu kan ya, dan tidak boleh dipindah tangankan atau dipindah bentukkan seperti itu. Dan ini sudah sangat sesuai sekali dengan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020 bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dapat meminta biaya administrasi dan atau biaya operasional pada wakil, seperti itu. Nah, berikut ini adalah ilustrasi kompensasi penghimpunan dana yang diberikan bila Bunda Wakaf berhasil mengajak orang untuk berwakaf pasifamal.id. Kira-kira gambaran seperti ini Bunda. Nah, pendapatan Bunda Wakaf itu kita sebut dengan ujroh ya. Nah, ujrohnya itu per transaksi sebesar Rp2.500 ya kan. Nah, apabila satu bulan itu ada sekitar 600 transaksi, maka mendapat tambahan penghasilan senilai Rp1.500.000. Wow, ini uang yang jumlah besar. Apalagi di era pandemi seperti ini, ibu-ibu, aduh saya aja pusing mau ngedapetin uang 500.000 aja, aduh susah payah seperti itu ya. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Nah, kemudian karena walaupun tentang pengembangan wakaf produktif ini sudah diundang-undangkan sejak tahun 2004, namun karena sosialisasinya dan juga literasinya masih sangat minim sekali, sehingga mobilisasi dana abadi wanita Islam ini membutuhkan 100 orang bunda wakaf di setiap provinsi atau pengurus wilayah wanita. Nah, lowongannya masih banyak sekali ya. Bisa pasti. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi untuk menjadi seorang bunda wakaf ini bekerjanya tidak harus sendirian, Bunda, karena kan ini memang zaman gercep seperti itu ya. Gerak itu sehingga Bunda Wakaf ini dapat mengembangkan tim kerja atau dapat membentuk tim kerja melalui pola kemitraan untuk mempercepat terbentuknya dana abadi seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yani ya kan. Ini seperti pola kerjanya seperti klaster seperti itu. Tapi mohon maaf ini bukan LM. Ya. Mungkin banyak mirip seperti itu ya. Mungkin ada kemiripan, tapi ini bukan gitu ya, karena kita membatasi mitranya itu hanya sampai ke mitra ketiga saja gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan sebagai bunda wakaf kita mengajak satu anggota keluarga yang atau mungkin teman atau tetangga dan lain sebagainya untuk menjadi mitra pertama kita. Nah, itu nanti kita dari sana setiap kali mitra pertama Bunda Wakaf ini melakukan transaksi partisipasi wakaf, nanti kita akan mendapatkan ujroh sebesar Rp1.000 seperti itu. Begitu juga misalkan mitra satu ini juga ternyata mengajak merekrut Bunda Wakaf yang lain lagi. Nah, itu juga nanti akan memberikan ujroh kepada kita sebesar Rp750.000 dan juga mitra ketiga itu Rp250 ini sebagai jasa pembinaan gitu. Nah, ini dia untuk tim kerja ini dibagi per klaster seperti itu untuk dibina dan dikembangkan. Misalkan wakafnya di Pakem misalkan ya. Mitra pertama ada di Sleman misalkan, mitra kedua ada di Bandung. Mitra ketiga yang di mana Bu? Kan di Malioboro gitu ya. Nah, ini otomatis kan tangan kita kan jadi lebih lebar lagi gitu ya, lebih luas
lagi luasan lagi untuk melakukan syiar, sosialisasi, dan juga untuk menarik partisipasi umat untuk Kemudian ini ada ilustrasi simulasi imbal jasa pembinaan dari tim. Diberikan orang untuk berwasa di platform pasifamal.id. Nah, mitra teman kita ini ya, kemudian kira-kira setiap bulannya itu ada transaksi wakaf sebanyak 100 transaksi, ujrohnya kan 1.000 tuh Bu. Nah, kira-kiranya 1 bulan kita mendapatkan ujroh sebesar 2 juta. Nah, kemudiannya lagi nih ya, yang dari 20 orang itu merekrut lagi Bunda Wakaf yang lain, mungkin sebanyak 15 orang misalkan ya, dengan transaksi kira-kiranya 100 transaksi per bulan. Nah, kita bisa mendapat tambahan 22.500.000 rupiah. Wow. Nah, ini kemudian rekan yang 15 tadi itu juga merekrut temannya lagi, ya. Katakanlah 5 seperti itu ya. Kemudian perata wakaf per bulannya ada 100. Nah, lagi dapat tambahannya sebesar 37.500.000 rupiah, dan insya Allah total penghasilan Bunda Wakafnya per bulan kurang lebihnya itu 62 juta. Ya, melebihi saya ini Bu. Saya pindah profesi makanya jadi Bunda Wakaf ini ceritanya. Dan nanti ini insya Allah kalau sudah terbina sekian bulan dikalikan aja ya Bu ya. Kira-kira yang terjadi insya Allah mudah-mudahan kita nggak lagi perlu kredit seperti itu kan ya. Terus kemudian biaya sekolah anak juga tercover. Bahkan mungkin kita bisa umroh sekeluarga, tapi jangan lupa ajak saya. Ya. Allah. Baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah meringankan dan memudahkan seluruh kita di Bunda Wakaf kita Islam. Next. Bagaimana cara mendaftar menjadi Bunda Wakaf? Nah, ini sangat gampang sekali. Jadi yang pertama kita harus minta link daftar. Seperti itu. Link ini nanti akan dikirimkan melalui pesan WhatsApp atau juga bisa ke email. Kemudian kita harus melengkapi data. Nah, ini gampang kok. Kalau mau melakukan KTP itu kan juga melengkapi data ya. Kemudian kita diharuskan membayar biaya administrasi itu sebesar 300.000 rupiah. Nah, tapi dengan uang 300.000 rupiah itu kita akan mendapatkan fasilitas berupa kartu profesi digital, pelatihan dasar digital, sertifikat pelatihan dasar, kemudian flyer literasi digital, kemudian ada dashboard kontrol. Ini kan akan kita bisa lihat tuh kinerja kita nanti seperti apa di situ, hasil kerja kita seperti itu kan. Kemudian di situ juga ada landing platform, landing page recruitment. Jadi ini untuk dan ada video literasi digital. Lah ini nanti kita kalau mau syiar ya, jadi kita mulai dari handphone aja. Ini kan kita banyak ngikutin grup-grup ya, arisan A, B, C, D, pengajian A, B, C, D seperti itu kan ya. Belum lagi grup alumni seperti itu ya. Kita bisa share seperti itu. Dan itu semuanya sudah terstruktur ada di dalam dashboard Pasif Amal, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video seperti itu. Dan kita uniknya, canggihnya lagi nih, bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah menyaksikan video yang kita kirimkan ataupun membaca pesan teks yang kita kirimkan seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Dan semua ini, aplikasi ini harusnya kita bayarnya 50 juta rupiah. Tapi di Bunda Wakaf Wanita Islam cukup dengan membayar 300.000 rupiah saja. Seperti itu. Next. Nah, kita selain mendapatkan ujroh dari setiap transaksi wakaf, dari partisipan wakaf atau wakaf, itu kita juga akan mendapatkan imbal jasa perekrutan seperti itu. Nah, ini akan diberikan bila kita berhasil merekrut teman, rekan atau kenalan atau saudara sebagai wakaf, dan besarnya ujrohnya adalah 50.000 rupiah.
Nah, apabila dalam 1 bulan nih bunda-bunda kita bisa merekrut 20 bunda wakaf, ya kan? Nah, kita sudah punya ujroh tambahan sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Next, Mbak. Nah, kemudian kalau kita sudah melengkapi data, kemudian administrasi, ya kan? Nanti kita akan mendapatkan konfirmasi email, ya kan? Nah, nanti setelah kita konfirmasi, kita akan mendapatkan login dan juga password seperti itu. Next. Nah, informasi yang saya dapat berikan tentang manfaat profesi wanita Islam, dan jika ingin ditanyakan lebih lanjut di luar diskusi kita hari ini, silahkan menghubungi di 0811 263 9118. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan bisa memberikan ilmu yang baru, memperkaya ilmu, kemudian bisa menambah keyakinan kita bahwa ternyata meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik-baik itu insya Allah bisa melapangkan hati kita, melapangkan pikiran kita dan jiwa kita insya Allah. Akhir kata, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yunini Karlina atas informasinya mengenai bagaimana cara mendaftar sebagai Bunda Wakaf. Selanjutnya waktu kita sudah menunjukkan pukul 17.26, karena itu untuk sesi diskusi kita batasi 1 sesi saja, 10 menit. Bagi yang Bapak, Ibu-ibu peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan dulu. Ada di chat. Saya mau menjawab pertanyaan yang ada di chat. Begitu, oke. Di chat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Saya Ibu Dewi dari Kalimantan Tengah, wanita Islam Kalimantan Tengah. Oke, silakan Ibu Dewi. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian pada hari ini, walaupun kami di lapangan ini Mbak. Kami ini lagi di lapangan dinas dari kantor. Jadi kami sempatkan mengikuti kajian Bunda Wakaf pada hari ini. Alhamdulillah setelah kami menyemak sambil mungkin putus-putus karena sinyalnya juga jauh dari tempat kota Mbak. Jadi alhamdulillah kajian yang disampaikan pada hari ini menarik dan memang menggiurkan untuk melanjutkan program-program Bunda Wakaf. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak Roy dan Bunda-Bunda tadi yang cantik dan pinter semuanya, bagaimana, apa ada tipsnya untuk menggugah hati para wakif itu untuk mewakafkan uangnya itu. 1. Terus yang kedua, kemarin sebelum saya menjadi Bunda Wakaf, belum daftar Bunda Wakaf itu, saya sudah memasukkan wakif sebanyak 40 orang. Apakah itu sudah ada ujroh apa tadi yang dibilang Mbak Nini Karlina tadi? Ujroh support ya. Nah, itu apa ada ujrohnya? Nah, yang penting yang tadi nomor 1 Mbak, saya minta tipsnya bagaimana caranya untuk menggugah para wakif untuk mewakafkan uang atau dana abadi untuk wanita Islam, karena saya sudah mengupayakan apa yang kami dapat dari dari Yewi itu sudah kami sebar di WA, di Facebook dan di Instagram, tapi sampai sekarang belum, apa memang harus kita datangi ke rumah atau gimana? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi Bunda, satu penanya lagi yang langsung live, kami beri kesempatan satu saja. Assalamualaikum. Dari Kalbar boleh? Boleh. Kalimantan silakan. Barat. Oh, silakan Ibu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang nih waktunya singkat, mungkin bisa selanjutnya bisa diulang lagi untuk kita seperti ini karena kali ini masih belum begitu jelas ya Pak Roy. Jadi sehingga belum bisa mensosialisasikan ke masyarakat gitu. Nah, tapi untuk ini kami juga udah sebagian menyetorkan. Nah, jadi mungkin di Kalbar ini kami tidak membuat satu proyek sendiri, tapi gabung aja dengan WI Pusat gitu, Dana Abadi. Kan sebenarnya bisa ya. Artinya kita nanti mengumpulkan melalui pengurus WI Kalimantan Barat ini untuk mencari para wakif dan kita bisa setorkan Dana Abadi WI Pusat. Seperti itu bisa kan Pak Asroy atau ibu-ibu narasumber yang mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin jika masih ada yang live, satu lagi jadi 3 penanya live, nanti ada 2 pertanyaan dari chat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Maaf, ini saya mendengarkan di jalan sambil nyetir. Boleh saya bertanya, menarik sekali mendengarkan diskusi webinar ini. Saya Feti Fajriati. Ya, Mbak Feti. Saya termasuk dalam Wanita Indonesia. Saya diundang oleh Mbak Nini Karina untuk mendengarkan. Saya tertarik sekali mendengar suatu ide inovatif yang dilakukan oleh wanita Islam. Salah itu ya, wanita Islam ya. Saya hanya ingin bertanyakan masalah Bunda Wakaf. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah apakah di dalam regulasi kita yang berkaitan dengan wakaf itu diperbolehkan adanya wakaf dengan membuat dana abadi dalam bentuk uang tunai. Itu pertama. Kedua, saya ingin menanyakan kalau memang akan ada dana abadi, apakah akan ada juga petugas abadi yang akan mengelola keuangan dana abadi tersebut? Karena kita tahu kita pasti akan silih berganti, ada yang nanti menghadap ilahi, ya, kemudian ada yang kemudian menggantikan dan sebagainya. Lalu kemudian pertanyaan saya yang juga sangat krusial adalah pada saat ingin menjadi Bunda Wakaf, mengapakah harus diberikan dana administratif? Artinya gini, kalau orang membayar semacam menjadi anggota, tentu suatu saat dia akan mengharapkan return of investment gitu. Jadi semacam pengembalian melalui itu. Tapi kadaikan tidak ada uang administrasi, mungkin orang akan dengan ikhlas untuk memberikan atau mengumpulkan dana tanpa ada harapan akan dikembalikannya modal yang 300.000 itu. Jadi itu saja pertanyaan saya, mohon dipertimbangkan dan dipikirkan apakah terserah kalau mau jawab saat ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf lahir batin. Saya ini orang luar tapi saya sangat tertarik untuk mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 penanya secara virtual sudah disampaikan. Kesempatan pertama karena ini tentang Bunda Wakaf bisa dijawab oleh Mbak Yunini Karina atau langsung Pak Aurel langsung, monggo. Siapa dulu? Terima kasih. Alhamdulillah Mbak Feti Fajriati yang sudah menyempatkan hadir di sela kesibukannya menyelesaikan program doktoralnya. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Feti segera dilantik menjadi seorang doktor, Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Mbak Feti pertanyaannya. Iya, jadi mengenai dasar hukum tadi ya, dasar hukum wakaf uang, itu secara hukum positifnya itu ada Mbak. Jadi sudah diundang-undangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang.
Kemudian ada juga keputusan Menteri Agama nomor 92 sampai 96 tentang penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU, jadi lembaga keuangan syariah yang mengelola wakaf uang seperti itu ya. LKS PWU itu kepanjangannya adalah lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang seperti itu. Jadi kebetulan untuk program Bunda Wakaf Wanita Islam ini kita sebagai LKS PWU-nya itu adalah BTN Syariah Jogja, Mbak Feti, seperti itu. Nah, dan landasan yang lainnya itu adalah juga ada landasan ada dari surat Ali Imran ayat 92, firman Allah Subhanahu wa taala, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, mungkin akan lebih disempurnakan oleh Mas Roy, ini pakarnya Mbak Feti. Silahkan monggo biar lebih puas lagi mengupas tentang wakaf uang di Bunda Wakaf Wanita Islam ini. Monggo Mas Roy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan Bu Feti, kemudian dari Kalimantan Barat dan Bu Dwi Hasanah. Saya jawab aja langsung ini ya, biar singkat. Jadi terkait dengan wakaf uang memang sudah ada aturannya, ya. Dan Ibu nggak perlu khawatir, bahkan di peraturan perundangan yang tadi disebutkan oleh Bu Nini Karlina, itu ada sanksi pidananya, Bu. Kalau misalnya salah kelola. Jadi sebetulnya ini jauh lebih rigid, ya, jauh lebih strict dibandingkan sekedar sedekah biasa. Ada ancaman pidana sampai 5 tahun, ya. Kemudian terkait dengan dana abadi yang tadi ditanyakan, memang yang sudah ada di Wanita Islam ini dananya terblokir, Bu. Jadi siapapun pengurus berikutnya ataupun nazir yang mengurusnya itu berganti pengurus, dana itu tetap akan menjadi dana abadi yang diawasi oleh LKS PWU. Nah, ini kebetulan nanti ada Pak Widarto, nanti mungkin bisa ditambahkan, karena semua nazir itu memang menandatangani pemblokiran atas pokok wakaf. Kemudian terkait dengan biaya untuk Bunda Wakaf, memang sebetulnya tidak harus juga, Bu. Artinya sebetulnya di Wanita Islam ini sudah punya kode referral untuk mempromosikan proyek. Cuma begini, karena ini kebanyakan ya karena masih di dunia ya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas itu umumnya tidak berbeda dengan kita mengerjakan dengan profesional. Mungkin kalau di dunia pendidikan juga begitu ya. Misalnya guru-guru begitu diajak yuk ngajar tapi ikhlas ya, gajinya juga seikhlasnya. Itu kayaknya jadinya ngajarnya ya seadanya lah ya, namanya juga ikhlas. Tapi kalau digaji dengan profesional, kita berharap profesi Bunda Wakaf ini ya tadi yang Bu Nini sampaikan seimbang dunia akhirat. Artinya kita juga mengejar kesejahteraan di dunia dan insya Allah juga sejahtera di akhirat. Nah, terkait untuk pertanyaan dari Kalimantan Barat, Ibu boleh ikut dengan programnya PP ya untuk di pusat, tapi mohon koreksi juga nanti dari masukan dari Bu Marfuah selaku Ketua Umum. Kemarin memang sudah ada keinginan bahwa kalau bisa dari daerah itu menghimpun dana wakaf dan nanti manfaatnya kembali lagi ke daerah. Jadi setiap daerah bisa menjalankan program dengan dana yang dikumpulkan dari daerah tersebut. Kemudian dari Bu Dwi Hasanah, ujrohnya sebetulnya kami sudah cek, Bu. Ternyata kode referral yang dipakai itu masih belum kode referralnya Bu Dwi Hasanah. Mungkin nanti ke depan kita harus buat satu training lagi untuk penggunaan platform ini supaya tidak salah menyebarkan men-share kode ya, karena kita ingin juga bahwa setiap yang berpartisipasi ya itu kelihatan upayanya ya, seperti itu. Kurang lebih itu jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari BTN Syariah ada tambahan, Buatan? Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya mau nambahkan masalah tadi dana abadi. Ini Bu Yati tadi nanya masalah kekhawatiran ke depan, masalah orang per orang yang mungkin tidak kekal.
Ya, kita memang melakukan pemblokiran, Bu, by system, Bu. Jadi kita bangun sistem di BTN Syariah untuk mengamankan dana wakaf abadi ini. Jadi apabila ada masuk dana berapapun, secara otomatis akan keblokir. Jadi kita udah bentuk sekedar catatan. Sekarang dana najir itu ada sekitar 290 juta. Itu otomatis keblokir. Dari 290 juta, sekitar 95 juta 650.000 itu dari wanita Islam. Dan itu juga udah diblokir. Jadi itu posisi sekarang dalam waktu dekat saja, padahal baru di launching kemarin, tapi kontribusi dana dari wanita Islam sudah sangat besar, tadi sekitar 95 juta, ya hampir 100, Bu, itu keblokir juga. Nah, terus kemudian kalau dananya terkumpul seperti tadi yang disampaikan Mbak Nini Karlina, pokoknya tetap abadi, ya, tetap terkontrol oleh sistem. Yang akan dimanfaatkan itu adalah bagi hasilnya. Jadi insya Allah aman. Mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa BTN Syariah mesti merupakan bagian dari Bank BTN, yaitu merupakan bank badan usaha milik negara. Insya Allah kita akan amanah untuk menjalankan ketentuan dan pelaksanaan wakaf. Karena memang Bank, Bu, perlu kami sampaikan, kita sangat hati-hati kalau melakukan suatu transaksi dan kalau bekerja sama juga dengan pihak ketiga. Karena kita lembaga kepercayaan, trust ya. Jadi insya Allah kita selalu menjaga trust itu kita supaya comply juga dengan ketentuan yang ada. Itu untuk nambahi, Ibu-Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Widarto. Jadi ini halal ya Pak Widarto ya? Iya. Halal, Bu, karena tadi payung hukumnya ada, Bu, dari tadi fatwa dan hukum positif yang ada di Indonesia. Insya Allah, amin. Jadi seperti tambahannya dari Bapak Widarto sebagai pimpinan cabang Bank BTN Syariah Jogja. Semoga bisa menambah ilmu ya Mbak ya, insya Allah. Ditunggu partisipasinya dan bergabung menjadi Bunda Wakaf Wanita Islam, insya Allah. Insya Allah Mbak Fetty terus nanti bisa ngobrol sama Mbak Nini. Mbak Nini itu udah pakar ya. Iya Bu, insya Allah. Ini saya tertarik lagi nyetir, jadi saya ikut ini, saya di tol ini. Yeah. Terima kasih. Nanti kita bisa ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Siap. Masih ada 3 menit, mungkin kami bacakan untuk pertanyaan di chatting, bisa dibalas atau dibahas dengan singkat nanti dari Pak Roy atau dari Bu Marfuah. Itu yang pertama, itu mengenai ini, kepada Mbak Nini Karlina, itu satu, Bunda Wakaf mirip metode MLM, apa sudah dikaji halal haramnya menurut Islam? Yang kedua, nanti disampaikan kepada PP, dana yang terkumpul sekitar 100 miliar akan dikelola seperti apa, oleh siapa, aspek legalitasnya bagaimana. Kemudian untuk Ibu Nini Karlina juga, itu apakah wakaf Bunda Wakaf sama dengan wakaf Fraser, sama-sama jumlahnya 300.000 atau beda? Kemudian yang terakhir dari Bu Nur Hayati, mohon penjelasan, ini bisa dijawab oleh Ibu Marfuah, mengenai perputaran uangnya. Mungkin ada usaha yang dikembangkan tempat perputaran uang sehingga bisa mendapatkan bagi hasil. Monggo, untuk yang ini kepada Bunda Marfuah dulu untuk menjelaskan, Bunda. Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan Pak Ufir tadi, bahwa yang kita adalah kalau dana wakafnya itu masih tersimpan
yang nanti mungkin pemanfaatannya apa lewat suku, apa itu istilah perbankannya, saya kurang paham. Tapi yang nanti kita akan manfaatkan adalah ujroh atau wadiahnya yang kita bisa manfaatkan, misalnya sekian, ujrohnya wadiah sekian. Yang wadiah itu bisa hadiah istilahnya, hadiah itu pemanfaatannya itu bisa diambil di belakang atau di depan. Nah, ini nanti mungkin Pak Wid yang bisa menjelaskan malah. Kalau yang sudah menjadi wadiah kita, pemanfaatannya seperti yang kita sudah sebutkan di apa namanya program kita ya, di program besar kita yang sudah kita publish di itu yang akan kita manfaatkan itu ya. Nanti prioritasnya mana dulu, apa ekonomi, apa mau bareng-bareng. Nah ini nanti kita lihat apa yang lebih penting mana, yang sangat urgent yang harus kita bantu cepat yang mana, bisa berbarengan, bisa itu yang di PP gitu. Nah mungkin lebih kalau yang sekarang ini lebih ke tadi perputaran uangnya seperti apa, halal atau enggak, itu wilayahnya Pak Wid nih kayaknya sama Mas Roy. Monggo. Terima kasih Bu Marfua. Mengenai pengelolaan, kita mengacu ke peraturan BWI nomor 1 2020 ya. Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan itu ada dua cara, pengelolaan langsung maupun pengelolaan langsung atau pengelolaan tidak langsung. Kalau pengelolaan tidak langsung itu dana yang 100 miliar kita manfaatkan di produknya LKSPWU, dalam ini BTN Syariah. Yang kita coba yang 100 miliar itu kan mesti wadiah dalam bentuk bonus. Akan kita pindahkan menjadi mudorobah yang punya bagi hasil yang relatif lebih besar dan kita usahakan maksimal. Tadi contohnya yang 100 miliar per bulan 500 dan per tahunnya 6 miliar ya. Itu benar kata Bu Marfua, bisa diperoleh per bulan atau ditarik ke depan kumulatif. Itu setahun. Tapi itu Bapak Ibu itu perkiraan ya Bu ya, karena kan syariah itu bagi hasilnya berdasarkan kinerja. Jadi itu rata-rata yang sering terjadi. Jadi antara kita secara umum nisbah yang diperoleh itu tiap bulannya kisaran antara 5 sampai 6%. Anggaplah 6% maksimal. Kadang-kadang bisa juga lebih jadi 7. Jadi kita ambil yang 6. Kalau itu asumsi 1 tahun ya. Kalau misalnya 5 tahun, ya jadi 6 itu dikali 5, berarti bisa 30 miliar Ibu ditarik ke depan. Nah, 30 miliar itu, karena kita syariah untuk sementara, itu harus dalam bentuk barang atau jasa. Nah, itu pengelolaan kita. Nanti teknisnya mungkin bisa kita diskusikan. Ada juga pengelolaan secara langsung. Secara langsung, nanti Najir melibatkan pihak luar untuk mengelola itu, dana itu. Nah, yang jadi concern kami kan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan harus patuh terhadap ketentuan. Di sini kami punya tugas sangat berat, mengamankan supaya pokoknya tidak berkurang. Menurut peraturan BWI, difasilitasi dengan asuransi pembiayaan syariah. Apabila pihak luar mengoperasikan, ya mungkin ya dalam bisnis kan kadang-kadang ada kegagalan. Jadi gagal itu akan ditutup oleh perusahaan asuransi. Mungkin ini tetap suatu pilihan pengelolaan yang ada yang dibolehkan oleh peraturan yang ada. Tapi pada pokoknya kita akan khususnya BTN Syariah tugas utamanya tadi mengamankan pokoknya. Itu wilayah dan tanggung jawab kami. Sedangkan pengembangan itu sebenarnya berawal dari Nazir, Ibu-ibu. Jadi Nazir, apakah mau dikelola oleh BTN Syariah? Tadi ada produknya. Atau
ke luar. Dalam ini mungkin Najir nunjuk rekanan dari wanita Islam. Ya. Tapi tadi apapun pilihannya, hukumnya wajib, pokoknya tidak berkurang. Dan itu akan terus selamanya ada. Itu Bu tambahannya Bu dari saya. Iya, ngomong orang bank kan kita menerimanya enak ya, memang benar gitu. Kalau saya nanti katanya ngarang aja tuh Bu marfu'ah gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, kita memang sedang mengurus untuk nazir sendiri wanita Islam, tetapi mohon maaf sampai sekarang belum selesai karena memang kita terkendala COVID ya, jadi kita tidak bisa komunikasi langsung ke BWI, tapi kita sudah mengajukan gitu. Tapi sementara ini kita juga memilih nazir yang insya Allah amanah gitu ya. Itu Dr. Muhammad ya, Ketua DMI Jogja. Gitu. Kenapa kok nggak pusat? Karena pusat belum mulai, yang sudah mulai itu Jogja gitu. Jadi menurut saya ini nggak masalah, insya Allah amanah karena kita semua niatnya karena Allah. Karena Jogja itu biar kecil kata Bu Yani tadi 5 kabupaten, tapi Jogja itu pernah menjadi ibu kota. Jadi itu luar biasanya Jogja gitu. Jadi mudah-mudahan ini tadi ya sinergi ini yang kita harapkan. Jadi ibu-ibu. Jadi sekarang ini mungkin kalaupun kita sedang menuju syariah ya, kita pakai yang syariah, semua pakai yang memakai hukum-hukum yang insya Allah kita anggap saat ini benar. Gitu. Kalau kebenaran mutlak itu kan hanya milik Allah. Kita ini hanya berusaha mencari yang terbaik menurut ijtihad kita. Kan ijtihad itu kalau salah juga masih dapat pahala 1 gitu. Yang tidak boleh itu kita tidak berbuat apa-apa. Melihat kondisi bangsa yang terpuruk, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nah inilah yang kita ingin harapkan. Jadi mohon maaf kemarin agak terhenti selama saya di karantina juga agak tersendat. Teman-teman mungkin nggak enak juga gitu ya ikut solidaritas, ikut merasakan kesunyian saya. Padahal nggak apa-apa sebenarnya saya juga ikut nge-zoom nggak apa-apa. Jadi ini ibu-ibu sekalian, pertanyaannya luar biasa, antusiasme kita juga luar biasa. Makanya saya minta Mas Roy, kita harus ada grup kajian yang khusus kita, gitu, biar kita ngobrolnya enak. Gitu. Kayak ini kan sekarang akhirnya enak nih ibu-ibu, gitu. Bu Ida tadi, Bu Ida juga nanti pelan-pelan nggak apa-apa. Sekarang kalaupun masih mau ngirim untuk jadi satu nggak apa-apa. Nanti ketika ibu-ibu sudah punya kamar langsung dipisah sama Pak Wid itu. Pak Wid ini luar biasa punya sistemnya ini BTN Syariah ini luar biasa sudah pengembangan kesyariahannya ini sudah luar biasa. Jadi mengikuti zaman gitu ya. Dan insya Allah tetap berpegang pada nilai-nilai yang ada di Al-Quran dan hadis gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, ini waktunya mau sampai jam berapa ini? Mau sampai maghrib. Ini kalau Bu Aki